Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'ad. Alhamdulillah, kita sekarang lagi di drkopi.com ya. Insyaallah. Sini kita lagi ngopi Ustadz ya. Ngobrol perkara iman. Masya Allah. Jadi, suasana lebih sedikit santai. Dan kita akan membahas kemarin pertanyaan-pertanyaan tidak terjawab di Masjid Nurul Iman Blok M Square ya. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaannya, namun kita akan coba ambil beberapa kelanjutan dari kemarin. Saya Ustaz kabarnya Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Minum dulu Ustaz, silakan. Insyaallah. Biar jawabnya lebih enak. Iya. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Sekarang kan lagi rame tentang Palestina Ustaz. Insyaallah. Ini sebagai seorang muslim, muslim yang baik Ustaz maksudnya ya. Betul. Pertengahan sikap yang seperti apa yang kita harus ambil Ustaz? Kan ada juga yang bilang harus boykot seperti apa gitu Ustaz. Atau juga yang memang ya acu tak acu. Nah, permasalahan ini sebenarnya yang di Palestina ini permasalahan apa Ustaz ya? Ada yang bilang memang permasalahan kemerdekaan, ada yang bilang ini perang agama atau apa. Nah, tepatnya ini gimana Ustaz? Dalam pandangan syariat Islam dan sikap kita di tengah-tengah konflik seperti ini untuk masalah boykot. Bagaimana Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan begini jurang sebenarnya. Tapi itu insyaallah kami akan menjawab tidak jauh dari arahan para ulama dan fatwa para ulama. Karena kita hendaknya tidak boleh berfatwa kalau belum ada fatwa dari para ulama. Masya Allah. Karena bimbingan para ulama, masyayikh, kita ikut jalan mereka seperti apa, maka kita ikuti mereka. Terkhusus zaman fitnah semacam ini. Maka pada dasarnya seorang yang beriman itu, pertama, dia harus paham bahwa saudara kita semuslim yang beriman gitu, dimanapun berada lokasinya, rasa apapun dia, warna kulitnya apapun dia, kalau kita tahu bahwa mereka terzalimi, mereka dianiaya, mereka dikucilkan, mereka betul-betul mendapatkan ancaman, maka kita sebagai seorang yang beriman, muslim juga, maka kita memiliki kewajiban untuk menolong, membantu, dan berloyalitas kepada mereka. Ini uji pertamanya. Jadi ada istilah wala wal bara dalam hidup kita. Kita harus paham itu. Jangan sampai dalam kondisi macam ini kita masih berloyal kepada orang-orang kafir, atau bahkan mendukung mereka, mendukung penjajahan di Palestina sehingga mendukung Israel. Ini jauh sekali dari kata wala wal bara. Kemudian yang kedua, sikap Ahlus Sunnah itu tidak acuh, tapi itu juga berlebihan. Dia selalu berada di dalam lingkup pertengahan, dimana kalau kita berlebihan dalam respon ini juga tidak baik, berlebihan acuh tidak acuh juga tidak baik. Maka dalam permasalahan boykot ini, tentu kita dapati bahwa banyak ulama yang memang berusaha untuk hati-hati dalam perkara ini. Dan kita tahu semua bahwa permasalahan di Palestina ini bukan permasalahan yang baru-baru, sudah lama terjadi. Dan kita paham semua konflik yang terjadi di sana itu memang yang paling merasakannya adalah orang di sana. Orang yang paling tahu kondisi di sana adalah orang yang di sana. Gitu. Dan ulama yang paling tahu tentang di sana juga ulama yang tinggal di sana. Dengan begitu. Nah, makanya para ulama kita sebenarnya berbeda pandangan tentang masalah boykot. Ada yang berpandangan bahwa boykot itu memang pada dasarnya adalah hak pemerintah. Boykot itu kan menyuarakan ke masyarakat untuk tidak menggunakan salah satu produk dari mereka atau dukungan mereka. Nah, ini definisi boykot yang memang secara pemerintah yang menyuarakan. Adapun kalau kita hanya tidak menggunakannya, kita tidak membelinya, kita tidak mengkonsumsinya, ini bagian daripada hak. Tentu masalahnya adalah kalau kaitannya dengan penggunaan pribadi, kita mengkonsumsi, itu hak kita masing-masing. Selama kita tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Jadi yang sampai kita katakan ini haram, itu asalnya halal. Bermuamalah dengan orang kafir pun asalnya halal. Rasulullah bermuamalah kepada Allah. Tapi sebagai bentuk loyalitas lagi-lagi. Kita bicara masalah loyalitas. Nah, kita tahu semua bahwa Rp1 kita itu berpengaruh terhadap senjata yang mereka beli. Bahkan 1 sen kita berpengaruh terhadap ilusi yang terjadi di sana. Kita harus loyal untuk kita secara pilihan saya pribadi lebih baik beli di produk-produk atau toko-toko kaum muslimin, loyal, bentuk loyalitas. Tapi secara menyuarakan, secara masif dan massal, ini hak pemerintah. Nah, kita berhati-hati juga. Makanya
seorang beriman berada di pertengahan. Dia nggak begitu semacam dia nggak begitu menyuarakan sampai melanggar hak pemerintah. Betul. Karena pada dasarnya juga hak pemerintah itu kita taati dan ikuti. Betul. Karena itu kaitan dengan ikut juga tentu kaitannya dengan regulasi dari pemerintah juga. Regulasi dan kemudian stabilitas ekonomi, diplomasi dan seterusnya itu ada kaitan dengan, sehingga itu menurut para ulama itu juga bagian daripada hak mereka. Memang pada dasarnya di zaman Rasulullah SAW itu pernah ada terjadi boikot. Masya Allah. Iya. Semua. Iya. Jadi dahulu pada saat ada satu kabilah yang mereka memang bekerja sama dengan kaum muslimin, dan dia masuk Islam, mau masuk Islam. Nah, jadi pasokan dari kabilah dia itu selalu dipasok ke Mekah. Satu ketika dia udah masuk Islam, akhirnya dia putus pasokan makanan tersebut, gandum dan segala macam makanan yang harusnya dipasok ke Mekah, di stop. Kemudian dia bilang, saya nggak akan berarti pasokan ini, saya nggak akan mengizinkan lagi mari pasokan kecuali dengan izin Rasulullah SAW. Itu dia terbuat toleransi dia, karena dia paham dengan cara inilah bisa membantu perekonomian kaum muslimin, sekaligus juga membuat mereka jerah gitu. Sehingga pada dasarnya apapun yang kita bisa lakukan sekarang di zaman tersebut, di zaman sekarang, misalkan dari bantuan doa, bantuan dukungan, bantuan secara secara loyalitas kita di produk yang hendaknya kita makmurkan, produk-produk kaum muslimin. Sebetulnya dalam hal boikot atau tidak boikot ini harusnya memang dari dulu kita sudah berloyal. Saya pribadi, saya ketika ada apa yang saya perlu butuhkan dan itu bisa dibeli di warung kaum muslimin, saya lebih pilih untuk beli di kaum muslimin. Masya Allah. Apalagi ini Dr. Kopi misalnya, Kopi.com. Dibanding kita beli Stubruk atau kita beli produk-produk yang sebetulnya itu bagian daripada andil kapitalisme, bagi orang kafir, memang pada dasarnya halal. Tapi di antara bentuk loyalitas kita bisa milih, Betul. Kita beli produk di mana gitu kan? Kita beli produk tetangga kita yang muslim, syukur-syukur dia tahajud malamnya, syukur-syukur dia bisa naik haji lagi, naik umroh lagi. Masya Allah. Itu bisa bermanfaat gitu. Nah, pada dasarnya. Jadi kalau sebagai bentuk preferensi dipersilakan saja. Tapi kalau bentuk lagi-lagi boikot yang disuarakan secara masif, lagi-lagi itu bagian daripada hak mereka. Tentu para ulama juga tidak. Di antara para ulama yang menganjurkan boikot kita, ada terang-terangnya boikot pemerintah. Ada seperti itu. Pendapat siapa, Ustaz? Ini di antara pendapat markas Syekh Albani yang berada di Jordan. Jadi murid-murid Syekh Albani seperti Syekh Ari Hasan, kemudian Syekh Masyhur Hasan Salman, murid Syekh Albani yang masyhur itu, beliau bilang selama 30 tahun tidak ada masuk ke dalam kerongkongan saya satu produk pun yang keuntungannya untuk Yahudi. Subhanallah, itu luar biasa, banget tuh, loyalitas. Dia nggak ingin ada satu produk masuk dari korban foto karena ini loyalitas lagi. Dan itu dikemukakan oleh muridnya Syekh Albani. Tentu kalau pendapat masih di Saudi berbeda lagi. Lagi-lagi, tapi ini perkara-perkara yang luas dan sehingga kita juga tidak jauh daripada khilaf ini, dan kita menghormati setiap para ulama sunnah, ulama salafiyin yang mereka juga menggunakan pendapat demikian. Allah. Yang Anda simpulkan berarti masalah boikot ini berarti bagusnya lebih ke pribadi, Ustaz ya? Betul. Dan boikot ini yang Anda tanyakan perkara manhaj atau bukan, Ustaz? Karena ada di beberapa ikhwan yang memang kok jadi seperti enggak ini kan. Nah, gimana sih? Jadi bukan perkara manhaj pada saat ini, perkara fikih. Sebagaimana disebutkan oleh Dr. Musyafa dari ini, atau beliau juga termasuk permasalahan fikih khilafiyah yang mu'tabar. Dikarenakan memang pada dasarnya tinjauan fikih itu banyak pertimbangannya, tapi lebih lagi kepada kemaslahatan dan mudaratan. Karena pada dasarnya juga bagian daripada ini termasuk bagian daripada perang perekonomian. Dan kita sulit perang secara senjata gitu. Apa yang bisa kita lakukan lagi-lagi itu bagian daripada hak pribadi masing-masing. Dan kalau saya pribadi, untuk jemaah mengikuti atau tidak, saya pribadi saya berusaha untuk memakmurkan produk kaum muslimin dahulu gitu dalam permuamalah. Insyaallah, apalagi kaum muslimin sebenarnya besar sekali ya, jumlahnya. Jadi sebenarnya sangat berefek saja. Tapi tadi lagi, jangan sampai kita bikin masif tadi. Betul, bikin masif sehingga melanggar peraturan pemerintah. Lagi-lagi karena kita tentu pemerintah mengetahui tentang hal yang maslahat dan mudarat juga dipertimbangkan oleh para pemerintah. Tapi kalau kita diskusi kayak misalkan analisa di keluarga gitu, ngomongin seperti ini, ngedukasi gini-gini, boleh gak sebenarnya? Tidak masalah, penting edukasi secara pribadi. Edukasi serangan-terangan itu seperti menyuarakan, seperti turun di jalan, ini yang supaya kita hindari. Pada dasarnya kita juga pertimbangan masalah dan mudarat ya. Apalagi kalau turun di jalan itu dikhawatirkan akan akan kemacetan dan seterusnya. Kita khawatirkan ya. Insyaallah. Ini
Mudah-mudahan pertanyaannya jawabannya tadi nggak dipotong-potong Ustaz. Iya. Karena itu termasuk pertanyaan peer juga katanya. Betul. Tapi yang harus highlight di sini adalah tentu jangan putus doa, terutama untuk para pemimpin kita gitu kan. Ya, era para pemimpin kita, para penguasa kita dari negeri-negeri kaum muslimin, ini memiliki suara yang berpengaruh kepada perekonomian dunia. Tentu kita mendapatkan kemaslahatan dari segala macam yang terjadi. Ya Allah telah persiapkan lagi-lagi yang menang adalah yang bertakwa. Yang menang yang bertakwa. Jadi apapun masalahnya, jadi dengan takwa. Kita sebagai seorang yang beriman dan mendapatkan keamanan di sini, kita syukuri keamanan, nikmat juga nikmat bagian daripada ketenangan, nikmat bisa mendapatkan ibadah secara maksimal. Tapi juga jangan lupa ada saudara kita di sana yang wajib kita mendoakannya. Jadi terlepas dari ya tadi yang penggeraknya di sana, sebenarnya mungkin kalau di sini ormas bahwa yang kelompok-kelompok seperti itu saat ini kita melihat lebih ke kaum musliminnya yang sana, bukan membantu, tapi saya mau membantu nih, tapi kan ada ini di situ gitu, ada ini, jadi kayak padahal yang kita lihat korbannya sipil gitu saat itu. Cuma gara-gara kelompok ini juga ada juga orang yang pengen bantu jadi enggan karena itu Syiah ini itu. Ya, gimana Ustaz? Iya. Jadi pada dasarnya gini, orang beriman itu dia menghukum yang zahir, al-hukmu ala zahir, menghukumi yang zahir. Perkara yang nampak kaum muslimin di sana dibunuh, dianiaya, dizalimi. Kita menolongin gitu. Adapun kalau ternyata itu ternyata bantuannya bukan disuruh buat ini, malah buat ini, itu kita berlepas diri. Karena kita menghukumi yang zahir, jadi kita membantu mereka supaya mereka selamat, supaya mereka dilindungi dan seterusnya. Jadi pada perkara-perkara yang masih abu-abu kita hindarkan. Memang pada dasarnya di zaman sekarang ini saya juga nasihati diri saya kepada dan para hadirin sekalian, as-sukutun najah. Jadi diam itu pada perkara-perkara yang kita tidak mengetahui hakikat itu keselamatan. Terutama pada perkara-perkara yang masih abu-abu gitu. Kita pertama, apalagi sekarang banyak pengamat politik gitu. Betul. Pengamat politik datang dan berspekulasi demikian, padahal belum itu fakta yang dibikin itu. Betul, nggak tahu tidak akan seperti apa. Dan lagi-lagi ini ingat statement kita, analisa kita, komentar kita, status kita, sharingan kita semua akan dihisab. Insyaallah. Kita akan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita posting, apa yang kita komen, apa yang kita analisakan, apa yang kita dugakan. Jadi jangan sampai kita keluar daripada ilmu yang telah kita ketahui. Makanya kata Allah, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan sampai kita berbicara tanpa ilmu. Ini lagi-lagi. Ini jadi nasihat juga buat teman-teman dan sebiar pribadi juga supaya ada batasannya, jangan sampai kita mendahului para ulama nih. Ulama nggak statement, kita statement. Betul. Itu jangan sampai dibikin nih. Apapun dakwah yang sampai kadang-kadang nih melebihi kapasitasnya bicara ya gitu. Walaupun dia bilang ya mungkin dilihatnya orang kebanyakan karena followersnya banyak, tapi pas kita lihat menyimpang daripada fatwa para ulama gitu. Jadi mereka dengan giroh mereka sendiri, mungkin karena sekedar gemes aja gitu. Betul. Lagi-lagi di zaman-zaman sekarang ini nggak butuh, kita nggak cukup dengan sekedar emosi nggak. Itu butuh ilmu dan iman. Itulah yang jadi pedoman dari saya. Jadi banyak syekh WhatsApp gitu ya, syekh para WhatsApp group yang di situ juga Anda lihat sumber-sumbernya belum tentu dari media itu betul gitu. Kan bisa media zaman sekarang gitu ya. Jadi mungkin tadi yang Ustaz bilang bahwasannya ngelihat apa yang paling zohirnya saat ini. Betul, zohirnya demikian. Dan memang kepada saya terangkan kepada orang dakwah, daripada kita beropini dan berspekulasi, ini kan spekulasi pada akhirnya kan. Kalau saya yang paling aman adalah sekedar share apa yang menjadi statement para ulama, kutipan kitab-kitab, kemudian juga fatwa-fatwa para ulama, kebijakan-kebijakan itu share itu. Itu fakta kan. Itu lebih aman karena kita tidak berfatwa gitu. Kalau kita berspekulasi tadi kita berfatwa. Itu ngeri kalau apalagi bukan ulama, bukan mustahid berfatwa. Itu jadi mendahului para ulama. Kita berusaha untuk tahan di sana zaman sekarang gitu ya. Tentu setiap usaha kaum muslimin akan bernilai pahala berikhlas di Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu keikhlasan dan amal soleh juga harus ditempuh dengan cara yang benar. Jangan sampai kita niatnya baik tapi caranya yang salah gitu ya. Para masyaikh Instagram jadi para ini semuanya dapat nasihat dari Ustaz, Masya Allah.